Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri, Repsi Cutama Putri dengan NIM 2233256 sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya Salma Aulia dengan NIM 22053151 sebagai pemateri kedua, dan terakhir Jumadil Aksor dengan NIM 23086289 selaku pemateri ketiga. Saya akan membacakan materi yang pertama. A. Pengertian belajar menurut teori kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses internal yang terjadi dalam pikiran individu. Proses ini melibatkan aktivitas mental seperti persepsi, ingatan, pemahaman, dan pemecahan masalah. Dalam teori ini, perubahan belajar tidak hanya dilihat dari perilaku yang tampak, tetapi juga dari perubahan struktur pengetahuan dalam otak. Menurut pandangan kognitif, belajar terjadi ketika individu mampu mengorganisasikan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki sebelumnya. Struktur kognitif ini terus berkembang seiring dengan pengalaman belajar. Proses pengorganisasian tersebut memungkinkan peserta didik untuk tidak sekedar menghafal informasi, tetapi juga memahami makna serta hubungan antar konsep yang dipelajari. Selain itu, teori kognitif juga menekankan pentingnya peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik dipandang sebagai individu yang secara aktif mencari, mengolah, dan membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam hal ini, faktor seperti perhatian, motivasi, serta pengalaman sebelumnya sangat memengaruhi keberhasilan proses belajar. Karakteristik teori belajar kognitif antara lain yang pertama menekankan proses mental. Teori kognitif menitikberatkan pada aktivitas mental dalam proses belajar. Belajar dipahami sebagai proses berpikir yang melibatkan persepsi, ingatan, penalaran, dan pemecahan masalah. Yang kedua, peserta didik sebagai subjek aktif. Dalam pendekatan ini, peserta didik dipandang sebagai individu yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah dan menginterpretasikannya. Yang ketiga, mengutamakan pemahaman. Pembelajaran lebih difokuskan pada pemahaman konsep secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal. Peserta didik diharapkan mampu memahami makna serta hubungan antar materi yang dipelajari. Yang keempat, mementingkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar memiliki peran penting dalam pembentukan pengetahuan. Informasi baru akan lebih mudah dipahami apabila dikaitkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang terakhir, struktur kognitif berkembang. Pengetahuan tersusun secara sistematis dalam pikiran individu dan terus berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman belajar. Proses ini memungkinkan peserta didik untuk mengorganisasi dan mengintegrasikan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Selanjutnya, yang B, prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif. Menurut teori belajar kognitif, seseorang dikatakan telah belajar apabila Seseorang dikatakan telah belajar apabila terjadi perubahan dalam proses berpikir dan pemahamannya setelah melalui kegiatan pembelajaran. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari perilaku yang tampak, tetapi juga dari kemampuan individu dalam mengolah informasi, memahami konsep, serta pemecahan masalah. Dalam perspektif ini, hasil belajar lebih menekankan pada perkembangan struktur pengetahuan dan aktivitas mental yang terjadi di dalam diri individu. Baiklah, sekian materi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Salma.
Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif. Menurut teori belajar kognitif, seseorang dikatakan telah belajar apabila perubahan dalam proses berpikir dan pemahamannya setelah melalui kegiatan pembelajaran. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari perilaku yang tampak, tetapi juga dari kemampuan individu dalam mengolah informasi, memahami konsep, serta memecahkan masalah. Dalam perspektif ini, hasil belajar lebih menekankan pada perkembangan struktur pengetahuan dan aktivitas mental yang terjadi di dalam diri individu. Adapun prinsip-prinsip dalam teori belajar kognitif, diantaranya yang pertama, belajar adalah proses internal. Dalam teori belajar kognitif, belajar dipandang sebagai proses yang terjadi di dalam diri individu, khususnya dalam pikiran. Proses ini tidak selalu dapat diamati secara langsung karena melibatkan pengolahan informasi, pembentukan pemahaman, serta penyimpanan pengetahuan dalam memori. Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam menerima dan mengolah informasi, sehingga hasil belajar juga bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami bahwa perubahan yang terjadi pada peserta didik tidak hanya terlihat dari perilaku luar, tetapi juga dari perkembangan cara berpikir dan pemahamannya. Yang kedua, belajar melibatkan aktivitas mental. Proses belajar tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga melibatkan berbagai aktivitas mental seperti berpikir, mengingat, memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Peserta didik perlu menggunakan kemampuan kognitifnya secara aktif agar dapat mengolah informasi yang diterima menjadi pengetahuan yang bermakna. Dalam hal ini, pembelajaran yang mendorong diskusi, pemecahan masalah, dan berpikir kritis akan lebih efektif dibandingkan dengan metode yang hanya menekankan hafalan. Yang ketiga, pengetahuan dibangun secara bertahap. Teori kognitif menekankan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara instan, melainkan dibangun secara bertahap melalui proses yang berkelanjutan. Informasi baru akan dipahami dengan lebih baik jika dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang keempat, belajar lebih efektif jika bermakna. Pembelajaran akan lebih efektif apabila informasi yang dipelajari memiliki makna bagi peserta didik. Hal ini terjadi ketika materi yang disampaikan dapat dikaitkan dengan pengalaman, kebutuhan, atau kehidupan sehari-hari mereka. Yang kelima, motivasi berperan penting dalam belajar. Motivasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi cenderung lebih aktif, tekun, dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dalam perspektif kognitif, motivasi tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam individu, seperti keinginan untuk memahami sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jamal Al-Aqsar, NIM 3086289, akan menjelaskan permateri ketiga. C. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Penerapan teori pembelajaran kognitif dalam kegiatan pembelajaran berfokus pada bagaimana peserta didik berpikir, memahami, serta mengolah informasi yang diperoleh. Dalam mendekatkan ini, guru hanya mempersertai sebagai menyampaikan materi, tetapi juga sebagai merancang pemahaman. Ada beberapa aktivitas mental siswa agar proses belajar menjadi lebih baik. Yang pertama mengaitkan materi dengan pengetahuan awal, yaitu dalam perspektif kognitif, informasi baru akan lebih mudah dipahami apabila dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dan yang kedua, menggunakan pembelajaran bermakna, yaitu pembelajaran bermakna menekankan bahwa materi yang disampaikan harus relevan dengan struktur kognitif siswa. Guru dapat menggunakan contoh, konteks, analogi, dan ilustrasi. Dan yang ketiga, mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran. Teori kognitif di mana siswa sebagai individu yang aktif dalam. Dan yang ketiga, mendorong keaktifan dalam belajar, yaitu memandang siswa sebagai individu
yang aktif dalam membangun pengetahuan. Oleh karena itu, pembelajaran perlu dirancang oleh siswa yang terlibat secara langsung melalui diskusi. Yang keempat, menggunakan metodologi discovery, yaitu peserta didik didorong untuk menemukan konsep secara mandiri melalui pengalaman belajar. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pendekatan kognitif menekankan pentingnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keenam, pengembangan media pembelajaran yang variatif, yaitu media pembelajaran membantu siswa memahami informasi secara lebih konkret dan visual dengan video, gambar, atau peta konsep. Dan yang ketujuh, penyusun materi secara sistematis, yaitu pembelajaran sebaiknya disusun secara bertahap melalui dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Yang kedelapan, yaitu memberikan waktu untuk berpikir. Dalam proses belajar, siswa memerlukan waktu untuk mengelola informasi. Guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir sebelumnya memberikan jawaban atau selanjutnya. Yang kesembilan, yaitu evaluasi berbasis pemahaman. Penilaian dalam teori kognitif hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga pemahaman siswa dalam memahami pembelajaran. Yang ke-10, yaitu peran guru sebagai fasilitator, yaitu dalam pendekatan kognitif, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu proses pembelajaran siswa. Guru memberikan arahan, bimbingan, pemahaman saudara memberikan apabila balik siswa dapat menggunakan pengalaman secara optimal. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih.